Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Mamluk, NIM 11211110337, kelas MA 21 BA1 SDM. Di sini saya ditugaskan membuat video untuk ujian tengah semester di semester 7 tentang berpikiran kritis oleh Bapak dosen Harifi Azizan. Di sini saya diberikan tugas dengan soal untuk memberikan pendapat saya tentang pelantikannya daftar 22 kementerian yang baru yang lahir di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto. Dengan kemampuan berpikir kritis Anda, berikan komentar Anda sebagai kaum intelektual dan berpendidikan, berwawasan, bisa dari sudut pandang ke depannya. Kita tahu pada tanggal 20 Oktober 2024 hari Minggu, di mana hari tersebut dilantiknya Presiden Republik Indonesia ke-8, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Di sini Bapak Prabowo juga akan melantik para kabinetnya, yaitu pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih dalam pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Presiden Gibran Rakabuming Raka berlangsung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024. Acara pelantikan ini dilaksanakan di Istana Negara di Jakarta dan dihadiri oleh pejabat serta anggota kabinet baru yang akan menjalankan tugas pemerintahan dalam periode ini. Kabinet ini terdiri dari berbagai kementerian yang disusun untuk menangani isu-isu penting nasional, termasuk sejumlah kementerian baru yang diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pemerintah dengan penambahan 22 kabinet kementerian dalam kabinet Bapak Prabowo Subianto dan Gibran, mencerminkan ambisi untuk memperluas fokus pemerintahan dalam berbagai bidang yang semakin krusial seperti digitalisasi, inovasi, dan keberlanjutan. Dari spesifik kritis, kebijakan ini membawa tantangan besar dalam hal efisiensi dan biaya, termasuk banyaknya kementerian berisiko memperpanjang birokrasi dan membuat pengambilan keputusan menjadi agak lambat. Untuk memastikan keberhasilan, setiap kementerian perlu punya visi dan misi yang jelas, tujuan yang konkret, dan struktur koordinasi yang lebih kuat. Tanpa perencanaan yang matang, upaya ini mungkin berpotensi lebih membebani daripada mempercepat perkembangan nasional. Dan kita tahu dalam kabinet menteri yang dilantik oleh Bapak Prabowo dan Gibran, mereka memiliki latar belakang akademik yang kuat dalam ilmu pertahanan. Dengan melihat kebijakan ini sebagai langkah awal yang penuh tantangan dan peluang dan bertambahnya kementerian yang dilantik, sebagian besar kementerian baru berasal dari pemisahan kementerian yang sudah ada. Ini bisa dilihat sebagai langkah positif karena memfasilitasi penanganan isu-isu spesifik
spesifik dengan lebih efektif. Misalnya pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap tantangan yang dihadapi dalam bidang pangan dan kesejahteraan sosial. Namun, kita juga perlu mempertanyakan apakah pemisahan ini benar-benar akan menghasilkan efisiensi yang diharapkan atau justru menambah birokrasi yang bisa memperlambat pengambilan sebuah keputusan. Maka dengan adanya kualitas individu yang mengisi posisi menteri sangat menentukan keberhasilan kabinet ini. Dalam daftar menteri yang diumumkan terdapat kombinasi antara tokoh politik berpengalaman dan figur-figur baru. Sementara pengalaman politik sering membawa wawasan yang diperlukan. Penting untuk memastikan bahwa mereka juga memiliki kapasitas teknis dan pemahaman mendalam tentang isu yang akan dihadapi. Kementerian yang dipimpin oleh individu yang memiliki rekam jejak yang baik dalam bidang terkait juga bisa menjadi kunci untuk mendorong inovasi dan integritas dalam pelayanan publik. Dan juga secara keseluruhan, pembentukan kabinet baru ini memberikan harapan akan adanya perubahan yang lebih baik dalam pemerintahan Indonesia. Namun tantangan ini juga yang ada tidak dapat dianggap remeh. Penting bagi pemimpinan menteri untuk bekerja secara kolaboratif dengan transparansi dan akuntabilitas serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, kabinet ini juga memiliki potensi untuk membawa perubahan yang signifikan dan positif bagi bangsa dan masyarakat. Banyak kementerian yang baru-baru ini bisa menjadi solusi juga dan juga tantangan untuk apakah penambahan ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat atau justru berisiko memperlambat birokrasi. Dengan kementerian baru ini juga dapat meningkatkan potensi yang mengatasi persoalan besar bagi bangsa, tetapi kita juga harus memikirkan apakah langkah ini akan benar-benar efektif jika benar masing-masing kementerian punya fokus yang sangat jelas. Kita bisa melihat perkembangan yang sangat signifikan di berbagai bidang seperti digitalisasi dan energi terbarukan. Namun butuh pemimpin yang kompeten juga untuk mengerti permasalahan mendalam di setiap sektornya. Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi. Dengan begitu juga kita bisa memastikan apakah pembentukan kementerian ini menghasilkan kebijakan dampak atau hanya memperpanjang birokrasi. Dengan adanya kebijakan publik ini akan menambahkan jika masing-masing kementerian punya fokus dan tujuan yang sangat jelas, maka kita bisa mencapai perkembangan yang sangat signifikan. Dengan membutuhkannya kompetensi dari para menteri, mereka juga berbicara tentang pendidikan dan pengalaman pribadi mereka masing-masing. Dengan menyadari pentingnya pemimpin yang benar-benar memahami permasalahan di bidangnya, maka mereka juga sepakat bahwa
masyarakat juga harus ikut mengawasi atau mengawasi dan mengambil saran apakah penambahan ini membawa manfaat atau sekedar memperluas sebuah struktur tanpa hasil, atau membuktikan dengan efektivitas dalam waktu kedepannya sehingga mencapai tujuan yang sangat diinginkan. Dari sudut pandang kedepannya, keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada pelaksanaan dan komitmen yang untuk transparansi. Kementerian baru ini juga diharapkan tidak hanya berfungsi dan fokus sebagai lembaga tambahan, tetapi juga sebagai katalis bagi perubahan yang nyata bagi masyarakat. Jika dieksekusi dengan tepat, kebijakan ini dapat menjadi landasan bagi Indonesia untuk bersaing lebih kuat di kancah global dan mewujudkan cita-cita pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tujuan utama mendorong stabilitas dan pembangunan inklusif, Prabowo dengan latar belakang militer dan pengalaman bidang pertahanan kemungkinan menurut saya kemungkinan besar akan fokus pada keamanan nasional, penguatan militer dan ketahanan pangan serta energi. Dengan pendekatan tegas, ia bisa membentuk kabinet yang disiplin dan berfokus pada program-program nasional yang strategis yang seperti kita lihat di berita. Di sisi lain juga Gibran yang lebih muda dan dikenal dengan pendekatan yang inovatif dalam kepemimpinannya waktu menjabat sebagai wali kota Surakarta di Solo, berpotensi memberi warna baru dalam struktur kabinet, terutama dalam sektor ekonomi kreatif, digitalisasi, dan masih program-program yang menyasar generasi muda. Pemikiran kreatif dan pragmatis yang dimiliki Gibran bisa memperkaya kebijakan nasional yang lebih modern dan adaptif terhadap perubahan zaman. Secara keseluruhannya, mungkin pemilihan kabinet ini mereka kedepannya bisa menghasilkan kombinasi antara kebijakan konvensional dan pendekatan baru. Tantangan utamanya adalah menyatukan gaya kepemimpinan yang berbeda agar selaras. Keberhasilan mereka juga sangat bergantung pada kemampuan yang untuk memilih tim yang mampu berinovasi sambil menjaga stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri, serta memastikan respon cepat terhadap tantangan global yang terus berkembang. Keberhasilan kebijakan ini juga sangat tergantung pada pelaksanaan dan komitmen untuk transparansi kementerian juga baru ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga tambahan saja, tetapi juga sebagai katalis bagi perubahan yang nyata di masyarakat. Jika dieksekusi dengan tepat, dan kebijakan ini dapat menjadi landasan bagi Indonesia untuk bersaing lebih kuat di kancah global dan mewujudkan cita-cita pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Dengan membahas penambahan kementerian baru dalam pemerintahan dapat ditinjau dari berbagai sudut, dengan pandangan kritis dari perspektif
pemerintahan yang efektif. Bertambahnya jumlah kementerian mungkin mencerminkan upaya untuk lebih memfokuskan fungsi dan memperluas kapasitas dan menangani isu nasional yang sangat kompleks. Namun dampak panjang juga harus dikaji, terutama apakah ini meningkatkan birokrasi atau beban anggaran saja. Jika pembahasan ini tidak disertai struktur atau manajemen dan sinergi yang kuat antar lembaga, dikhawatirkan hanya memperlambat proses pemerintahan juga. Maka penting untuk menilai efisiensi dan manfaat bagi masyarakat dari pembentukan kementerian baru ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.